syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kita sanjung-sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Nisa Nabila sebagai moderator dan teman saya bernama Salsabila sebagai presentator pertama, Syahidah Jalfa sebagai presentator kedua, Sylvia Ramadhani sebagai presentator ketiga, dan Rumaini sebagai presentator keempat. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Karakteristik Perkembangan Anak Usia Sekolah. Orang guru yang memahami perkembangan anak akan lebih siap memiliki cara yang tepat dan menarik untuk siswa dan siswinya. Dan mereka memiliki ciri-ciri yang khusus untuk diperlihatkan agar proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Adapun tahap-tahap perkembangan fisik motorik anak yang pertama yaitu motorik kasar, yaitu motorik kasar merupakan pergerakan anak yang meliputi yang menggunakan tubuh sebagian besar organ tubuh atau anggota tubuh. Motorik halus yaitu merupakan motorik yang menggunakan sebagian kecil anggota tubuh. Yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam hal ini, anak sekolah dasar dapat cepat berkembang. Di awal usia mereka tahu sekitar 2.100 kata dan bisa sampai 5.000 kata di akhir SD. Adalah perkembangan emosi. Emosi merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkah laku anak. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar atau dari perkembangan emosi anak di kelas 4 sampai 6 SD, mereka mulai belajar cara mengendalikan emosi seperti marah atau sedih agar bisa diterima orang lain. Maksud dari perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau dalam interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, adat istiadat, dan norma agama. Kelima, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kesadaran beragama. Kepercayaan anak kepada Tuhan pada usia ini bukan hasil dari pemikiran mereka, tapi ini hasil dari kebutuhan emosi, akan jiwa dan kasih sayang perlindungan. Pendidikan adalah hal yang paling penting yang harus ada di kehidupan manusia. Karena melalui pendidikan, kita diberikan pengetahuan, pedoman, dan berbagai alasan yang ada di dunia ini. Selain itu, melalui proses pembelajaran siswa diberikan nilai-nilai seperti nilai tanggung jawab, kerjasama, dan sifat saling menghargai perbedaan. Sifat saling menghargai perbedaan misalnya seperti menghargai perbedaan agama, perbedaan suku, dan perbedaan budaya. Kesimpulan dari teori kami yaitu pendidikan membantu anak berkembang secara sosial dan pribadi melalui nilai-nilai yang positif. Guru juga perlu memahami perkembangan anak meliputi emosi, pribadi, bahasa, dan sosial siswa agar bisa merancang pembelajaran yang efektif. Dan sekolah adalah tempat anak belajar berinteraksi. Bagaimana cara meningkatkan perkembangan bahasa pada anak yang kesulitan menggunakan bahasa yang baik dan benar? Bagaimana cara mengatasi perkembangan emosi yang sangat kuat pada anak usia sekolah? Dan perubahan sosial apa yang terjadi pada anak usia dini dan faktor-faktor yang mengaruhinya. Apa dampak jika seorang guru mengabaikan karakteristik perkembangan anak dalam proses pembelajaran? Apa masalah yang sering kita jumpai dalam perkembangan peserta didik? Berbicara atau membacakan buku anak, memperdalam kosakata dan meningkatkan pemahaman bahasa mereka, dan mengajarkan melalui bermain, ajak bermain peran, tebak kata atau bermain dengan gambar-gambaran. Memberi contoh kalimat yang benar. Jika anak salah mengucapkan kata-kata, bantu dengan memberikan contoh kalimat yang baik. Dampak dari seorang guru yang mengabaikan perkembangan karakteristik anak dalam pembelajaran yaitu dampaknya yaitu menghambatnya pemahaman semua materi yang diberikan guru di kelas sehingga siswa tertinggal dalam memahami materi, bahkan kurang percaya diri, bahkan dapat mempengaruhi kesehatan mental anak. Itu cara mengatasi perkembangan emosi yang sangat kuat pada anak usia sekolah, yaitu pertama bantu anak mengenali emosinya, misalnya dengan bertanya, kamu sedang marah ya?
dengarkan dan pahami perasaannya. Jangan langsung menyalahkan, dengarkan dulu, lalu baru bantu atasi. Usia anak sekolah ini yaitu dari umur 6 sampai 12 tahun. Di sini perubahan sosialnya yang pertama yaitu perluasan lingkungan sosial. Di sini anak mulai menyesuaikan diri dengan teman sebaya dan guru, dan juga tidak hanya bergantung pada orang tua mereka, tapi juga seluruh masyarakat yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, meningkatnya kesadaran sosial. Di sini anak mulai memahami aturan sosial seperti kerjasama dan empati. Mereka belajar menghargai pendapat orang lain dan bisa menempatkan diri dalam kelompok. Kemudian pembentukan identitas sosial. Mereka mulai menyadari apa itu reputasi seperti pintar, populer, pemalu, nakal, dan lain sebagainya. Masalah yang sering terjadi, yang sering kali dalam perkembangan sosial ini dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek fisik, pertumbuhan tidak seimbang, terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang kedua aspek kognitif, yaitu kurang minat belajar atau motivasi rendah. Yang ketiga aspek emosi yang tidak stabil, marah atau sedih. Yang keempat aspek sosial, sulit bergaul atau berkomunikasi dengan teman sebaya.